Halo teman-teman semuanya. Kami dari tim 8 mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Suprayekti MPD. Tim 8 beranggotakan saya sendiri Perio Adam, Iza Aufi, Nadia Khairani, Nur Fizriah, dan Ratna Dwi Aili. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan masa dewasa awal dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Untuk mendapatkan materinya, marilah kita simak video berikut ini. Perkembangan masa dewasa. Masa dewasa ialah masa awal dan masa sulit seorang individu dalam menjalani kehidupan barunya. Kenapa? Karena pada masa ini seorang individu dituntut untuk melepaskan ketergantungannya terhadap orang tua serta mulai secara mandiri dalam menjalani kehidupannya. Masa dewasa dimulai sejak usia 18 hingga sekitar 40 tahun. Masa ini ditandai dengan berakhirnya pertumbuhan pubertas serta organ kelamin mulai mengalami perkembangan dan dapat bereproduksi. Selain itu, pada masa dewasa ini juga ditandai dengan berakhirnya masa adolensi orang muda. Masa dewasa awal merupakan transisi dari masa remaja yang masih suka hura-hura menuju masa yang menuntut akan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Secara umum, masa ini dimulai dari seseorang berusia 20 sampai 40 tahun. Karakteristik dari masa ini adalah mereka sudah memasuki usia produktif, yang dimana mereka sudah memikirkan untuk membangun rumah tangga. Di masa ini mereka juga akan menemukan banyak sekali masalah, dimulai dari masalah rumah tangga sampai masalah kehidupan secara umum. Segala pencapaian dan kegagalan di masa ini akan memberikan ketegangan emosional. Mereka pun sudah mulai melepas ketergantungannya kepada orang tua dan berkeinginan untuk diterima di dalam kelompok orang dewasa. Sementara secara biologis, masa ini merupakan puncak dari pertumbuhan fisik yang prima, sehingga mereka dipandang sebagai usia tersehat dari populasi manusia secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek fisik dalam perkembangan masa dewasa awal. Perkembangan fisik laki-laki maupun perempuan pada masa dewasa awal ini mengalami perlambatan karena kita sudah tidak memasuki pada perkembangan fisik seperti masa remaja lagi. Secara berangsur-angsur, perkembangan fisik pada masa dewasa ini akan menurun. Pada masa dewasa, seorang individu akan mengalami perubahan dalam dirinya yang ditunjukkan pada diri sendiri maupun diarahkan sesuai dengan lingkungan, keluarga, dan teman-teman. Terdapat beberapa perkembangan dan kebiasaan hidup sehat pada aspek fisik masa dewasa awal. Yang pertama yaitu tentang kesehatan badan. Masa dewasa awal ditandai dengan memuncaknya kemampuan fisik dan kesehatan fisik. Mulai dari sekitar umur 18 tahun sampai 25 tahun, individu memiliki kekuatan terbesar, gerak-gerak refleks mereka juga sangat cepat. Yang kedua yaitu tentang perkembangan sensori. Semua indera baik penciuman, penglihatan, dan pendengaran masih dapat digunakan secara baik. Pada masa dewasa awal ini, penglihatan, pendengaran, dan penciuman kita belum mengalami penurunan fungsi. Yang ketiga yaitu tentang pernikahan. Pada masa ini, perkembangan fisik yang dialami oleh masa dewasa awal, baik laki-laki maupun perempuan, telah semakin siap atau memiliki kesiapan tentang kematangan secara fisiologis. Lalu yang keempat adalah kebiasaan hidup sehat untuk memelihara fisik di masa dewasa awal. Yang pertama, kita harus makan secara teratur. Yang kedua, olahraga secukupnya. Yang ketiga, hindari rokok dan minum minuman keras yang tidak baik untuk tubuh. Yang keempat, kita harus tidur secara teratur 7-8 jam. Aspek kognitif pada perkembangan masa dewasa awal. Perubahan kognitif pada masa dewasa awal didukung oleh perkembangan lebih lanjut korteks otak besar, khususnya pada bagian otak depan. Perkembangan kognitif pada masa dewasa awal yang pertama yaitu mulai berpikir secara sistematis dalam memecahkan masalah. Yang kedua, berpikir secara liberal dan bijaksana dalam mengambil keputusan untuk pemecahan masalah sehingga dapat menoleransi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kesiapan menikah berupa mampu dalam menangani konflik, mampu berkomunikasi secara baik, serta siap secara ekonomi maupun mental. Menurut Erikson, konflik psikologis pada masa dewasa awal yaitu keintiman versus isolasi. Hal ini akan tercermin dari pikiran dan perasaan seseorang
dalam membuat komitmen yang tetap. Aspek perkembangan sosial emosional dalam masa perkembangan awal meliputi perkembangan sosial dan perkembangan emosional. Pada masa perkembangan sosial, individu akan dianggap kritikal selepas masa remaja, karena pada masa ini individu akan dituntut untuk memulai tahap pembentukan kehidupan, untuk memasuki pernikahan, membentuk keluarga, dan peran individu dalam dunia kerja atau berkarir. Individu juga akan dituntut untuk melepaskan ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha untuk mandiri. Sedangkan pada masa perkembangan emosional, masa dewasa awal ini merupakan masa ketegangan emosional, di mana seseorang akan bingung dan mengalami keresahan emosional. Pada masa dewasa awal ini, seseorang akan memiliki emosi yang tidak terkendali, cenderung labil, resah, dan mudah memberontak. Hal ini tentu saja dapat berdampak pada kehidupan pribadi dan sosial individu tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang contoh kasus yang terjadi pada masa dewasa awal. Contoh kasusnya sebagai berikut. Ana merupakan salah satu mahasiswi dari universitas negeri yang ada di Indonesia. Ia berusia 20 tahun, yang termasuk ke dalam masa dewasa awal. Ia memiliki sifat yang susah bersosialisasi dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Ana merasa bingung. Ia merasa bahwasanya jurusan yang ia ambil di universitas tersebut merupakan sebuah kesalahan yang ia ambil. Ana ingin sekali bercerita kepada keluarganya, kepada teman-temannya, dan kepada lingkungan terdekatnya. Namun, Ana melihat bahwasanya mereka semuanya memiliki kesibukannya masing-masing, sehingga Ana pun memutuskan tidak bercerita kepada siapapun. Sehingga yang terjadi adalah Ana merasa kesepian dan terus merasa bingung dengan keadaan yang dialaminya dan tidak nyaman dengan kuliahnya yang dijalani. Rekan kasus di atas yang tadi telah diceritakan bahwasanya Ana termasuk ke dalam masa dewasa awal, di mana ia tertekan atas kebingungan yang terjadi pada dirinya sendiri. Namun kondisi emosional yang terjadi pada dirinya dikarenakan kurangnya dorongan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga dan teman-temannya, sehingga Ana terus merasa kesepian dan kebingungan, dan semakin tidak nyaman dengan kuliahnya. Seharusnya orang-orang terdekat seperti keluarganya, teman-temannya, dan lingkungan sekitarnya itu harus bisa memberikan motivasi yang terus-menerus, sehingga Ana bisa bersemangat dengan kuliahnya untuk menggapai cita-citanya dan untuk mempersiapkan kehidupannya di masa depan. Setelah mendengar materi-materi yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwasanya masa dewasa awal adalah masa pencarian, masa penemuan, masa pemantapan, dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa menuju kemandirian, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dalam menjalani kehidupan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya.